Halo, selamat siang bos-bosku semua. Apa kabar hari ini? Senang berjumpa kembali dengan saya ya bosku. Sebelum saya lebih lanjut ke pertandingan kita untuk laga nanti malam, buat bos-bosku yang baru bergabung atau baru menemukan YouTube channel ini, mohon supportnya, mohon bantuannya ya bosku dengan cara like, komen, dan subscribe YouTube channel ini biar makin maju dan makin berkembang pastinya. Dan buat bosku yang mengikuti prediksi gua kemarin malam ya bosku, dimana laga kemarin kita masih menunggu satu match kita ya bosku. Ini entah kenapa Bodo Glimt laganya ini mundur ya bosku. Oke, jadi kita masih menunggu laga kita satu ini di laga Bodo Glimt, tapi satu build kita ini untuk build parlay kita masih aman ya bosku di laga kemarin. Dan ada satu build kita ini kita masih menunggu ya bosku, ada satu match yang kita tunggu. Dan di laga kita untuk single bet ya bosku. Nah di sini single bet emang kita pakai Žalgiris ya bosku, itu bermain di handicap setengah di laga kemarin, tapi sini Žalgiris itu malah bisa mencetak gol di extra time ya bosku. Jadi sangat sayangkan di laga kemarin sini Žalgiris ini tidak mencapai target kita ya bosku. Oke, jadi di sini Žalgiris bermain di handicap, kemarin kita agak ada miss ya bosku. Tapi untuk over undernya di sini Žalgiris masih masuk ya bosku. Kita kemarin bermain di under dan ada 4 laga sisa di sini kita masih adsan, jadinya di sini kita masih punya 3 laga sisa. Kemarin itu kita bisa bilang ini cukup bagus ya bosku laga kemarin, laga kita. Dan di sini kita cuma masih menunggu ada satu match yang masih kita tunggu ya bosku, ada satu build kita. Mudah-mudahan di sini Bodo Glimt bisa comeback ya bosku atau bisa menangkan laga. Jadi di sini kita bisa double kill ya bosku untuk laga kemarin malam. Oke. Untuk laga kemarin malam di sini saya tidak terlalu banyak untuk mengulas ya bosku. Nanti semua build-nya itu saya tampilkan aja atau rangkumannya itu saya akan tampilkan di awal video ya bosku. Nanti bos-bosku bisa review lagi laga kita yang kemarin malam. Dan di sini saya akan lanjut aja bakalan bahas laga kita yang nanti malam ya bosku. Di sini saya sudah siapkan seperti biasa ada 5 pertandingan. Karena kemarin ini Bodo Glimt kita sudah review ya bosku, jadi di sini saya skip aja di laganya Bodo Glimt, saya tidak review lagi. Oke, di sini akan saya lanjut bakalan bahas ada 5 pertandingan yang saya akan bahas. Dan di sini saya akan awali untuk laga yang pertama itu dari Liga Eropa ya bosku. Ini memasuki kualifikasi untuk Champions League-nya. Oke, kalau kita lihat emang dari leg pertama ini dengan hasil imbang ya bosku. Di sini kita coba lihat dari statistik ya bosku di laga terakhir. Oke, 2 klub ini dilihat emang dari segi pola permainan ini Dinamo ini sedikit lebih agresif ya bosku. Ini kita bisa lihat dari akumulasi kartu yang diperoleh ya bosku sama Dinamo. Nah kalau kita lihat emang dari statistik di sini ini laga mengarah ke tuan rumah Slovan ya bosku. Ini kita bisa lihat dari statistiknya. Oke, jadi kalau kita lihat untuk laga nanti malam Dinamo yang bermain di kandang, saya rasa ini bisa lebih unggul ya bosku. Kalau Dinamo ini tumbang bermain di kandang ini saya rasa agak sulit ya bosku. Jadi kalau juga kita lihat pertahanan untuk atau pola permainan Dinamo ini saya rasa bakalan ada perubahan gaya permainan ya bosku, karena dilihat dari laga yang kemarin ini agak menyulitkan bagi Dinamo ya bosku. Tapi kalau bermain di kandang saya rasa Dinamo ini bakalan bisa menangkan laga ya bosku. Paling buruk laga ini bakalan terjadi drama adu penalti. Kalau Dinamo tumbang di 90 menit ini saya rasa agak sulit ya bosku. Oke, jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini. Kalau kita lihat dari pasangan handicap dan over under, bos-bosku bisa pegang Dinamo di nahan 1/4 atau bisa bermain di under 2/4 untuk laga nanti malam. Oke, perkiraan skor dari saya ini bisa 1-0 atau enggak laga ini bakal jadi 0-0 di 90 menit ya bosku. Oke, jika ada 9 feeling untuk laga nanti malam, mari kita gaskan. Jika kurang bisa di skip.
Dan next kita lanjut ke laga kita yang kedua. Oke, di laga kedua kita di sini saya ada di laganya Shakhtar ya bosku, berhadapan dengan Maribor. Oke. Nah, kalau kita lihat emang dari leg pertama ini dengan hasil imbang ya bosku, dengan skor kacamata 0-0. Dan kalau juga kita lihat emang dari leg kedua ini, di sini coba kita lihat dari laga terakhir ya bosku. Oke, sebentar, di sini kita agak loading. Mungkin karena hujan-hujan ya bosku, jadi di sini kita agak loading. Mohon maaf buat bosku. Mungkin keganggu ya bosku, sedikit keganggu. Oke. Nah, kalau kita lihat dari leg pertama, di sini kita bisa lihat kalau menggambarkan laga ini seimbang ya bosku. Kalau kita lihat emang dari pergantian pemain ini tidak terlalu banyak pemain yang diganti ya bosku, jadi laga ini sangat seimbang banget. Di sini kita bisa lihat dari pergantian pemain dan akumulasi kartu kuning yang keluar ya bosku. Jadi laga ini cukup panas dan cukup ketat ya bosku kalau kita lihat dari leg pertamanya. Nah, kalau kita lihat dari statistik di sini mengarah ke di ball position ini mengarah ke Shakhtar ya bosku. Nah, di sini coba kita lihat. Oke, sebentar. Kalau kita lihat dari kartu yang keluar dan pemain yang sedikit diganti bosku, saya rasa laga ini di leg pertama ini cukup alot ya bosku. Oke, jadi kalau kita lihat emang laga nanti malam ini kemungkinan di sini bisa dimenangkan oleh Shakhtar ya bosku, bermain di kandang. Kalau kita lihat performanya bermain di UE ini lebih mendominasi dari ball position, tapi kalau Shakhtar ini yang bermain di kandang saya rasa ini bisa lebih agresif ya bosku dari laga kemarin. Oke, bermain di tandang aja dia bisa menekan tuan rumah ini dengan penguasaan bola ini lebih diunggulkan. Kalau tidak menutup kemungkinan ini Shakhtar bisa mengantongi kemenangan ya bosku untuk laga nanti malam ini. Nah, jadi kalau kita lihat ya bosku, Shakhtar yang bermain di, saya rasa lebih bermain di agresif untuk laga nanti malam ini tidak bakalan tumbang ya bosku untuk laga nanti malam. Jadi bosku bisa pegang laga nanti malam ini Shakhtar di nahan seperempat atau bisa bermain di under 2/4 ya bosku untuk laga nanti malam. Oke, jika ada seman piling untuk laga nanti malam, mari kita gaskan. Jika kurang bisa di skip. Oke, bosku bisa pegang di nahan seperempat atau bisa bermain di under 2/4 untuk laga nanti malam. Oke, next di sini kita lanjut ke laga kita yang ketiga. Oke, di laga ketiga kita ini kita ada di laganya Ferencváros. Oke, Ferencváros di sini berhadapan dengan Tobol ya bosku untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat emang dari laga terakhir mereka ya bosku, ini dengan skor imbang ya bosku, dengan skor kacamata. Di sini coba kita lihat intip dari last up. Dari segi last up ini cukup lumayan kartu kuning yang keluar ya bosku, dan ini ada beberapa pemain yang diganti. Kalau kita lihat dari set pertama, oke, dari starting last up-nya ini cukup banyak ada perubahannya bosku. Ada 4 pemain ya bosku. Ini yang jadi total ini ada 7 pemain ya bosku di set pertama atau di leg up pertama itu ada pergantian pemain ini. Kalau saya baca bosku di set pertama ini atau di leg pertama ini laga ini cukup seimbang ya bosku. Nah, di sini dua klub ini sama-sama saling hati-hati ya bosku. Oke, kalau kita lihat emang dari ball position ini lebih mengarah ke Ferencváros. Tapi kalau kita lihat emang dari tendangan ke gawang ini lebih mengarah ke tuan rumah ya bosku. Nah, jadi kalau kita lihat dari keseluruhan atau global ya bosku, di statistik ini lebih mengarah ke Ferencváros. Oke, jadi kalau kita lihat emang dari laga nanti malam ini saya rasa
Paren Poros yang berhadapan dengan Tobol ini, saya rasa Paren Poros ini bisa mendominasi jalannya pertandingan ya bosku. Tapi kalau kita lihat dari pasaran handicap yang dikasih ini terlalu gede ya bosku. Menurut saya ini paling kecil handicap yang dikasih itu handicap 1. Oke. Mudah-mudahan ini Paren Poros bisa mengantongi selisih 2 gol ya bosku untuk laga nanti malam. Dan Tobol yang bermain di W saya rasa agak kesulitan untuk bisa mencetak gol, karena di sini kalau kita lihat emang dari tendangan mengarah ke gawang atau shot golnya ini Tobol ini agak eksekusinya ini agak kurang ya bosku, atau kurang bagus, kurang on target. Saya rasa untuk laga nanti malam ini saya rasa Tobol agak lebih kesulitan karena jika bermain di UE untuk laga nanti malam. Kemungkinan Paren Poros ini bisa mendominasi jalannya pertandingan ya bosku untuk laga nanti malam. Nah, di sini saya menyarankan bos-bosku semua untuk laga nanti malam bos-bosku bisa pegang Paren Poros di handicap 1 atau bisa bermain di under 2/3/4. Oke, buat bos-bosku yang mau bermain aman bisa pegang Paren Poros bermain win di full time. Oke. Next kita lanjut ke laga kita yang keempat. Oke, menurut versi gua di sini laga keempat saya itu ada laganya CPR Clubs yang berhadapan dengan Munich. Oke. Nah, kalau kita lihat ya bosku untuk laga di leg pertama ini dengan hasil imbang ya bosku. Oke, kebanyakan laga ini dengan hasil imbang yang kita akan bahas untuk laga nanti malam. Oh enggak, ini bukan hasil imbang ya bosku. Sebentar ini kita salah ya. Di leg pertama head to head di sini kita bisa dengan skor imbang ya bosku. Oke, sebentar. Di sini kalau kita lihat ya bosku dari statistik ini mengarah ke CPRL ya bosku, penguasaan semua laganya. Ini saya rasa CPRL yang bermain di W untuk leg pertama ini bisa menekan permainannya bosku. Cuma di sini saya rasa CPR ini agak kurang beruntung aja ya bosku di leg pertama itu, dengan penguasaan bola dan tendangan ke gawang ini lebih mendominasi, tapi cuma kurang hoki ya bosku menurut saya. Jadi kalau kita lihat untuk laga nanti malam ini CPR yang bermain di kandang ini saya rasa bisa lebih menangkan laga ya bosku, atau lebih agresif untuk laga nanti malam. Dan kemungkinan sini CPR bisa mengantongi 2 gol ya bosku untuk laga nanti malam ini. Paling banyak ini selisih 2 gol ini ada ya bosku. Dan Puig yang bermain di UE saya rasa bisa mencetak gol untuk laga nanti malam, karena ini leg pertama ini sudah dengan hasil imbang ya bosku. Mau tidak mau di leg kedua ini harus ada yang menang. Oke, jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, di sini saya menyarankan bos-bosku untuk pegang tuan rumah CPR di handicap 1,5 atau bisa bermain di over 2/4. Oke, perkiraan skor dari saya ini bisa 2-1 untuk laga nanti malam. Jika ada seman feeling untuk laga nanti malam, mari kita gaskan. Jika kurang bisa di skip. Oke. Dan buat bosku yang mau bermain aman bisa bermain win di full time ya bosku untuk laga nanti malam. Oke, kembali juga ke analisa atau feeling bos-bosku sendiri. Oke. Nah, di laga kita yang terakhir menurut versi gua di sini saya ada di laganya Linfield berhadapan dengan TNS, oke, atau The New Sign. Nah, di sini kita lihat dari leg pertama ini TNS ini lebih diunggulkan ya bosku, itu dengan hasil kemenangan TNS itu dengan skor tipis 1-0 ya bosku saat bermain di kandang. Nah, kalau kita lihat untuk laga nanti malam, di sini coba kita lihat dari laga head to headnya ya bosku. Di laga terakhir mereka, di sini TNS bisa mengantongi kemenangan dengan skor tipis 1-0 di menit ke-57 ya bosku. Oke. Nah, kalau kita lihat untuk laga nanti malam ini, kalau kita lihat dari penguasaan bola dan keseluruhan ini cukup seimbang ya bosku dua klub ini. Cuma di sini TNS sedikit lebih diunggulkan. Oke. Jadi kalau kita lihat untuk laga nanti malam ini, saya rasa laga ini bakalan terjadi imbang. Di sini TNS yang bermain di UE untuk laga nanti malam ini saya rasa bakalan lebih cenderung bertahan ya bosku, karena di leg pertama ini dia sudah menang dengan agregat 1 gol. Oke. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam, saya rasa laga ini bakalan terjadi imbang. Oke.
kemungkinan TNS ini tumbang saya rasa agak sulit ya bosku. Jadi bos-bosku bisa pegang TNS untuk laga nanti malam di nahan setengah atau bisa bermain di over 1/3/4. Oke, perkiraan skor dari saya ini bisa 1-1 atau enggak TNS ini bisa unggul untuk laga nanti malam. Oke, tapi kalau TNS ini tumbang saya rasa agak sulit. Oke, jika ada semen feeling untuk laga nanti malam bisa digas, jika kurang bisa di skip ya bosku. Dan sekian prediksi yang saya sudah bahas untuk laga nanti malam ini. Sudah ada 5 pertandingan yang saya bahas dan ada satu match di sini kita masih menunggu. Oke, sekian prediksi yang saya sudah berikan. Utamakan feeling dan analisa bos-bosku sendiri. Jika ada semen feeling bisa digas, jika kurang bisa di skip. Oke, thank you for watching, sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye bye.